Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Kasabila. Saya dari Universitas 19 November Polaka, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Sipil. Mari kita belajar bersama-sama cara menentukan titik buhul. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menentukan titik buhul pada gambar di sini. Gambar di sini. Iya, gambar di sini terdapat 13 batang. Itu yang disimbolkan M, dan titik-titik bertemunya batang itu kita lambangkan J. Di sini terdapat 8 titik. Lanjut ke kita masukkan rumusnya. M sama dengan 2 dikali J min 3. M sama dengan 13, kita turunkan angka yang ke sini, sama dengan 2 dikali 8 min 3. 13 sama dengan 3, 13 itu stabil. Ya, di sini kita akan menentukan derajat pada gambar di atas dengan cara tan alfa sama dengan A per B. Alfa sama dengan tan min 1 dalam kurung A per B. Alfa sama dengan tan min 1 dalam kurung 2 per 2. Alfa sama dengan tan min 1 dalam kurung 1. 1 ini hasil dari 2 per 2. Tan min 1 dalam kurung 1 itu 45 derajat. Lanjut ke video atau penjelasan berikut tentang menentukan titik buhul. Ya, cara menentukan sigma momen A sama dengan 0 min HB dikali 2. Di sini kenapa dari mana ini min HB? Dari di sini. Kenapa bisa min? Karena mengelawan arah jarum jam. Jadi min HB dikali 2 tambah P1 dikali 2 tambah P2 dikali 4. Di sini kenapa 2? Karena jarak di sini yakni 2. Dan di sini kenapa 4? Karena jarak dari ini ke sini itu 4. 2 tambah 2 mana 0. Lanjut. Min HB dikali 2 ditambah 10 dikali 2 ditambah 10 dikali 4 sama dengan 0. Min HB dikali 2 tambah 20 hasil dari 10 kali 2 tambah 40 hasil dari 4 dikali 10 sama dengan 0. Min HB dikali 2 ditambah 60 hasil dari 20 tambah 60 sama dengan 0. Min HB dikali 2 sama dengan min 60. Kenapa min? Karena 60 melewati positif melewati sama dengan yaitu min 60. Min HB sama dengan min 60 dibagi 2. Kenapa 2? Karena ini 2 perkalian. Jadi melewati garis sama dengan menjadi pembagi. Dibagi 2. Min HB sama dengan min 30. HB sama dengan 30. Kenapa sih yang tidak min? Karena di sini min, di sini min. Kita coret saja. Jadi HB sama dengan 30. Lanjut ke sigma momen B. HA sama dengan HA dikali 2. Di sini kenapa HA ini tidak minus? Karena dia searah jarum jam. Lanjut dikali 2 tambah P1 dikali 2 tambah P2 dikali 4 sama dengan 0. HA dikali 2 tambah 10 dikali 2 tambah 10 dikali 4 sama dengan 0. HA dikali 2 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 0. HA dikali 2 ditambah 60. Dari di sini 20 tambah 40 sama dengan 60. HA dikali 2 sama dengan 60. Dan hasilnya itu 30 sama dengan HB di atas ini. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Di sini kita akan menentukan terlebih dahulu RAV-nya. Sigma vertikal itu sama dengan 0.
RV sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0. RV min 10. Ini 10 kita ambil dari gambar yang tadi di sini. Ini bebannya 10. Jadi kita masukkan di sini 10 sama dengan P2 itu bebannya 10 juga. Sama dengan 0. RV sama dengan 20. 20 yang diambil dari 10 tambah 10. Lanjut ke batang. Lanjut ke batang T1 dan B1. Batang T1 dan B1 ini kita pindahkan ke sini. Lanjut, cara menentukan titik bolnya itu dengan cara RV sama dengan 20 kN diambil dari hasil di sini. Lanjut, kita akan menentukan sigma vertikalnya. Sigma vertikal sama dengan RV tambah T1 sama dengan 0. Di sini kita akan menentukan batang di T1. 20 ditambah T1 sama dengan 0. T1 sama dengan min 20. Kenapa bisa min? Karena melewati sama dengan 20 nya positif melewati sama dengan, jadi minus 20. Dan gaya di sini yaitu tekan. Berarti dia menurun ke bawah di sini, mengarah ke titik, tidak menjauh dari titik A. Lanjut kita menentukan sigma horizontalnya. Sigma horizontal sama dengan 0. HB tambah B1. HB ini diambil dari hasil yang tadi. Itu di sini. Ini HB sama dengan 30. Lanjut, HB tambah B1 sama dengan 0. 30 ditambah B1 sama dengan 0. B1 sama dengan min 30. Sama dengan yang di atas. Kenapa bisa min? Karena melewati sama dengan. Gaya yang di sini tekan, sama gaya yang mencari vertikalnya. Jadi B1 itu gaya yang berada di B1 ini yakni tekan. Jadi mengarah ke titik A. Dia tidak menjauh. Lanjut contoh yang kedua yaitu di sini kita melihat garisnya di sini ada 3 atau batangnya. Diambil dari gambar di sini. Yang di sini T1, D1 dan A1. Lanjut kita mencari gaya vertikalnya dan horizontalnya. Gaya vertikalnya di sini min D1 sin A. Kita bahas dulu kenapa bisa min D1. Karena dia turun ke bawah. Ini kita proyeksikan titik-titik saja karena di sini terdapat gaya vertikal di D1 sini. Lanjut, min D1 sin A. Kenapa bisa sin? Karena ketika kita mencari gaya vertikal, kita harus memakai sin. Lalu sin alfa min. Kenapa bisa min? Sama dengan D1 tadi, karena T1 ini turun ke bawah sama dengan 0. Min D1 dalam kurung 0,707. Karena bisa 0,707 ini diambil dari sin 45 derajat. Lanjut, min 20 sama dengan 0. Min D1 0,707 sama dengan 20. Min D1 sama dengan 20 dibagi 0,707. 0,707 dipindahkan ke sini menjadi pembagi karena di sini dia perkalian. Lanjut, min D1 sama dengan 28,28. D1 sama dengan min 28,28.
sigma vertikal di sini yakni tekan, berarti gaya yang berada di sini itu tidak menjauh dari titik E. Maka petunjuknya ini akan berbalik arah ke titik E. Lanjut kita menentukan sigma horizontalnya. Sigma horizontal sama dengan 0 min D1 cos A. Kenapa kita memakai cos? Karena ketika kita mencari horizontal, sigma horizontal, kita memakai cos A alfa tambah A1 sama dengan 0 min 28,28 dalam kurung 0,707 atau dikali tambah A1 sama dengan 0. A1 sama dengan 20. Kenapa bisa 20? Karena 28,28 dikali 0,707 sama dengan 20. Gaya di sini adalah gaya tarik. Berarti gaya yang ada di atau batang yang ada di A1 itu menjauh dari titik E. Berarti petunjuk ini sudah benar. Iya. Gaya batang yang ada pada gambar di sini bisa kita lihat pada tabel berikut. Oke. Ya, sekian video yang saya buat penjelasan tentang cara menentukan titik buhul. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan berguna bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.